Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini untuk pelajaran akuntansi keuangan kelas 12, Ibu akan membahas tentang yang pertama untuk KD-nya, menjelaskan metode penyusutan dalam penggunaan aset tetap dan pencatatan penyusutannya. Tampilannya menghitung dan mencatat beban penyusutan aset tetap untuk berbagai metode penyusutan. Di sini tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang pengertian penyusutan aset tetap dengan baik. Kedua, kalian bisa menjelaskan faktor-faktor penyusutan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan dan menghitung metode-metode penyusutan seperti garis lurus, selalu menurun, jumlah angka tahun, unit produksi. Dan terakhir, kalian bisa mencatat jurnal penyusutan aset tetap. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu penyusutan. Di sini penyusutan adalah jumlah harga perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke periode-periode akuntansi selama usia penggunaannya. Jadi di sini setiap tahun perusahaan harus membuat penyusutan dan itu dialokasikan setiap periode atau setiap tahunnya. Dan di sini faktor-faktor penentu penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan aktiva tetap. Di sini harga perolehan itu adalah harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap. Yang kedua yaitu nilai residu atau nilai sisa. Di sini maksudnya harga aktiva tetap apabila sudah tidak terpakai. Yang ketiga yaitu usia ekonomis atau masa manfaat, yaitu umur dari aktiva tetap. Yang keempat yaitu metode penyusutan yang diterapkan. Misalnya perusahaan menggunakan metode garis lurus atau jumlah angka tahun. Kita masuk ke metode penyusutan. Di sini ada beberapa metode penyusutan. Yang pertama adalah metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method, di sini perusahaan menghitung penyusutannya setiap tahunnya sama, jadi tidak berbeda. Di sini ada rumusnya, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh, misalnya di sini PT Kiskindha membeli sebuah mesin, harganya 130 juta harga perolehannya. Terus usia mesin itu ditaksir selama 8 tahun dan mempunyai nilai residu 10 juta. Kita hitung besarnya depresiasi mesin setiap tahunnya. Jawab di sini, harga perolehannya 130 juta dikurangi 10 juta nilai residu dan dibagi umur ekonomis 8. Yaitu harganya jadi 15 juta. Itu penyusutan untuk tiap tahun. Kalau kita buat tabel penyusutannya seperti ini. Di sini dari mulai tahun 2014 sampai berakhir tahun 2021. Beban depresiasi atau penyusutannya sama, yaitu 15 juta dan harga perolehannya juga sama. Terus ada akumulasi depresiasi. Di sini akumulasi depresiasi didapat dari beban depresiasi tahun 2014 ditambah beban depresiasi tahun 2015 untuk akumulasi tahun 2015 dan seterusnya ke bawah sampai totalnya 120 juta. Dan untuk nilai buku di sini harga perolehan yang 130 juta dikurangi 15 juta, jadi 115 juta. Lanjut untuk 2015, nilai buku yang tahun 2014 dikurangi beban depresiasi tahun 2015 dan seterusnya sampai 2021 sampai nilai bukunya 10 juta. Dan yang kedua yaitu metode saldo menurun atau double declining balance method. Di sini setiap tahunnya penyusutannya semakin lama ini akan semakin menurun atau rendah. Rumusnya yaitu 2 kali 100% dibagi N. N di sini yaitu umur ekonomis. Kita masuk ke contoh di sini. Misalnya mesin dioperasikan 1 Januari 2014, harga perolehannya 100 juta. Di sini ditaksir 10 tahun. Kita hitung
beban depresiasi sama tabelnya. Kita hitung tarif depresiasinya 2 kali 100% dibagi 10, yaitu jadi 20%. Di sini hitung tabel penyusutannya. Yang tahun pertama 2014, tadi kan 20% sudah dikali harga perolehan, jadi harganya itu 20 juta. Untuk 2015 juga sama, tapi di sini jangan dikali harga perolehan, tapi dikali nilai buku. Misalnya di sini 2015 20% kali 80 juta. 80 juta ini diambil dari nilai buku tahun 2014. Akumulasi tadi didapat dari yang 2015 20 juta ditambah yang 20 juta 2014 ditambah beban depresiasi tahun 2015, jadi 36 juta. Nilai buku juga sama. Di sini harga perolehan dikurangi beban depresiasi yaitu 80 juta. Terus untuk 2015 80 juta dikurangi beban depresiasi tahun 2015 yaitu 16 juta, jadi 64 juta, dan seterusnya sampai tahun 2022. Demikian pertemuan kali ini, nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.